Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Pelajaran kita malam ini adalah akidah. Tulisannya seperti ini, akidah dari kata akoda. Akoda itu artinya mengikatkan. Artinya disebut akidah, pelajaran yang harus diikatkan ke dalam hati, yang harus dilekatkan, ditempelkan ke dalam hati. Dan akidah ini juga disebut keimanan. Kalau keimanan atau iman itu berasal dari kata al-amnu, aman. Artinya pelajaran-pelajaran yang diikatkan ke dalam hati tadi, yang dilekatkan ke dalam hati itu menjadikan orangnya aman. Aman di dunia, lebih-lebih di akhirat nanti. Karena yang dilekatkan ke dalam hati itu suatu yang menjadikan amalan atau semua perbuatan manusia itu bermanfaat. Yaitu apabila yang dilekatkan, ditempelkan ke dalam hati sesuatu yang memang harus diyakini. Iman berasal dari kata ilmu rosih, ilmu yang mendalam. Tentang sesuatu yang harus diimani, yang harus diyakini, yang dasarnya ada, rukunnya ada 6. Pelajaran ini juga disebut pelajaran tauhid. Dari kata wahada, yuwahidu tauhidan. Tauhid itu artinya mengesahkan, karena memang Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan jin supaya mentauhidkan Allah, dalam rangka agar mentauhidkan Allah. Pelajaran tauhid, inilah yang harus dilekatkan ke dalam hati sehingga orangnya menjadi aman. Pelajaran kita malam ini sampai ke dalam, masih di rukun iman yang kelima, kejadian-kejadian hari kiamat. Kata Syekh di sini, al-amrul khamis, kejadian atau perkara kelima, mimma yakunu yaumal kiamati, apa yang terjadi pada hari kiamat, ma dzakarahu biqaulihi fatun sabul mawazinu, yaitu kata beliau, maka pada hari itu di mahsyar diletakkan mawazin, fatuzanu biha a'malul ibad, maka di mawazin itu timbangan-timbangan, maka ditimbanglah dengan mawazin ini amalan hamba. Alladzi yansabul mawazina, siapa yang meletakkan timbangan, huwa Allahu azza wajal, yang meletakkan itu Allah. Diletakkan di mahsyar lituzanu atau lituzani biha a'malul ibad, untuk menimbang amalan manusia. Wal muallifu yaqul, muallif di sini mengatakan al mawazin bil jam'i, dengan bentuk jamak. Jadi mawazin ini jamak. Waqad waradat an-nususu bil jam'i wal ifrad. Kalau dilihat di dalil itu ada yang bentuknya jamak dan ada yang bentuknya tunggal. Misalul jam'i, yang contoh yang jamak, qaulullahu ta'ala, firman Allah, wa nada'ul mawazina, dan kami meletakkan timbangan-timbangan al-qista yang adil. Di sini Allah Subhanahu wa taala yang meletakkan pakai nun. Kami, maksudnya kami ini menunjukkan keagungan.
Kamilah yang telah meletakkan timbangan-timbangan keadilan liyaumil kiamah pada hari kiamat. Ini bentuknya mawazin, jamak. Juga firman Allah, wal waznu yawma idzinil haq. Penimbangan pada hari itu benar terjadi. Faman sakulat mawazinuhu, maka barang siapa yang berat timbangan-timbangannya, ini jamak juga ini. Faulaika humul muflihun, merekalah orang yang berbahagia. Wa man khaffat mawazinuhu, dan yang ringan timbangan-timbangannya, faulaika alladzina khasiru anfusahum, maka mereka itulah orang yang rugi diri mereka. Nah, ini ayat-ayat yang menerangkan tentang bentuk jamak. Wa amal ifrad, adapun yang tunggal, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda, kalimatani, dua kalimat, habibatani, yang dicintai, dua kalimat itu ilar rahman, oleh ar-rahman. Khafifatani alal lisan, ringan di lisan, syakilatani fil mizan, tapi berat di timbangan. Ini tunggal, mizan. Jamaknya mawazin. Yaitu kalimat subhanallah wa bihamdihi subhanallahal azim. Ini satu kata, subhanallah wa bihamdihi, satu subhanallahal azim. Subhanallah, ya, wa bihamdihi subhanallahal azim. Faqala, maka dikatakan di sini fil mizan, dengan bentuk tunggal. Fa kaifa najma'u bainal ayatil qur'aniyati wa baina hadzal hadis. Bagaimana menggabung, yang benar timbangannya itu satu apa banyak gitu. Di mahsyar itu. Itu satu timbangan apa banyak gitu. Fal jawabnya annakul innaha jumi'at bi'tibaril mauzun. Kata beliau, bentuk jamak tadi itu kaitannya dengan yang ditimbang. Jadi yang ditimbang itu banyak. Tadi kan ayatnya faman khaffat mawazinuhu, barang siapa yang ringan yang ditimbang itu mauzun. Haitsu innahu muta'addidatun, karena yang ditimbang itu bilangannya banyak, jumlahnya banyak. Wa afradat bi'tibari annal mizan wahidun. Kalau yang tunggal tadi di hadis tadi itu menunjukkan timbangannya. Au mizanu kulli ummatin. Au annal murad bil mizan, atau yang dimaukan mizan di hadis fi qaulihi alaihi salatu wasalam, sakilatani fil mizan, ai fil wazni, berat di timbangan. Nah, bukan berat di timbangan, bukan berarti timbangannya satu. Walakin alladhi yadhharu wallahu a'lam, tapi yang jelas kata beliau anal mizana wahidun, bahwa timbangannya itu satu. Jadi timbangannya satu. Wa anau jumi'a bi'tibaril mauzun, kalau bentuk jamak tadi itu kaitannya dengan yang ditimbang, bukan timbangannya. Bidalili qoulihi faman sakulat mawazinuhu, ini barang siapa yang berat timbangannya, bukan timbangannya yang berat, tapi apa? Yang ditimbang. Lakin yatawaqqaful insanu hal yakunu mizanan wahidan li jam'il umami. Masih ada pertanyaan, apakah satu timbangan itu untuk semua manusia?
semua umatnya Nabi Adam, umatnya Nabi Nuh, Musa, Isa. Au likulli ummatin mizanun, atau setiap nabi punya satu timbangan. Li'annal umama kama dallat alaihin nususu tahtalifu bi'tibari ajriha. Karena masing-masing umat itu pahalanya beda-beda. Dan yang terberat itu umat Islam. Nah, sampai kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, amalannya orang Yahudi itu seperti orang yang bekerja dari waktu pagi sampai siang, ya. Kemudian Nasara dari siang sampai sore. Kemudian umat Islam dari asar sampai maghrib. Gajinya sama. Maka kata Rasulullah SAW, ini yang membuat iri orang Yahudi dan Nasrani menjadi dengki pada umat Islam. Karena umat Islam paling ringan amalannya, tapi pahalanya paling besar. Wa qawluhu tunsabul mawazin. Di sini saya yang enggak jawab, maka beliau mengatakan ya tawaqquf, masih dalam pembahasan ini. Itu timbangannya tiap umat apa untuk satu timbangan seluruh umat gitu. Tunsabul mawazin zahiruhu anha mawazinun hissiyatun. Diletakkan timbangan secara zahir, ini timbangan secara nyata, nampak jelas. Wa annal wazna yakunu ala hasbil ma'hud birrajih wal marjuh. Nah, wa dzalika li anna al-asla fil kalimati al-waridati fil kitabi was sunnah hamalaha 'alal ma'hud al-ma'ruf. Jadi karena ada yang memahami sebenarnya enggak ada, bukan timbangan begitu, timbangan kayak kita nimbang barang itu enggak. Itu maksudnya perhitungan. Jadi tidak ada timbangan secara nyata gitu, enggak ada. Jadi ada orang yang memahami seperti itu. Illa idza qama dalilun ala annaha khilafu dzalik. Nah, jadi kita tetap meyakini secara hissiyah di sini. Hissiyah itu ada timbangannya. Nah, dan itu yang difahami yang oleh seluruh orang yang membaca Al-Quran sampai hari ini, bahwa mizannya itu timbangan secara nyata. Ada yang menyelisihi ini, diantaranya Mu'tazilah. Kelompok Mu'tazilah ini tidak meyakini adanya mizan. Qalu, mereka mengatakan innahu laisa hunaka mizanun hissi. Di sana tidak ada timbangan secara nyata. Wala hajata lahu, dan itu tidak dibutuhkan. Li'anna Allah Ta'ala qad alima, karena Allah itu sudah tahu a'malal ibad, amalan hamba. Wa ahsaha, dan Allah telah menghitungnya. Walakin al-murad bil mizan, terus bagaimana ayat-ayat itu? Faman sakulat mawazinuhu, dan seterusnya. Nah, itu maknanya al-mizan maknawi, itu mizan maknawi. Alladhi huwa al-adlu. Mizan maknawi yang bermakna adil. Berarti gimana mengerti? Faman sakulat, barang siapa yang berat keadilannya, gitu ya. Kalau diartikan apa? Adil. Nah, tambah bingung, tambah susah dipahami. Barang siapa yang ringan keadilannya. Apa maksudnya ringan keadilannya? Bukan berarti Allah tidak tahu, Allah yang sudah tahu dan sudah menghitungnya. Tapi kan untuk ditampakkan kepada hambanya bahwa bahwa Allah itu sama sekali tidak zalim. Nah,
bahwa apa yang ada itu hasilnya sendiri. Wala syakka anna qaulal Mu'tazilah batilun, maka tidak diragukan bahwa pemahamannya orang Mu'tazilah ini batil. Salah. Mu'tazilah sendiri orang yang mendahulukan akal, disebut penyembah akal. Karena memang penciptanya, pendirinya namanya Wasil bin Atha. Ini muncul pada masa tabi'in, muridnya sahabat. Ketika Hasan al-Basri lagi ngajar, ada orang tanya, di sana ada paham kalau orang berbuat dosa itu kafir. Namanya paham Khawarij, kalau sekarang teroris. Tapi di sana ada juga kelompok yang bantah, kelompok Murji'ah, barang siapa yang sudah beriman maka tidak berpengaruh walaupun dia berbuat dosa besar. Jadi kontra, enggak apa-apa walaupun berbuat dosa besar, kalau orang sudah beriman tidak berpengaruh. Mana yang benar? Ada penanya gitu. Nah, ini Imam Al-Basri belum jawab, langsung orang Wasil bin Atha tadi mengatakan, oh dia bukan iman dan bukan kafir. Terus apa? Dia posisinya antara kafir dan iman. Terus di surga apa di neraka? Dia nanti tempatnya bainal manzilatain, di antara dua posisi. Tidak ada ya. Adanya cuma apa? Surga, neraka. Ini akal-akalan. Dia jawab bukan dengan sunnah, jadinya kelompok baru. Kenapa dikatakan pemahamannya Mu'tazilah ini batil? Li'annahu mukhalifun, karena itu menyelisihi li dhahiril lafzi, menyelisihi dhahir lafaz, wa ijma'i salaf, dan ijma'nya salaf. Wa li'annana idza qulna, karena kalau kita katakan innal murada bil mizan al-adlu, kalau yang dimaukan dengan mizan ini adalah keadilan, fala hajata, maka tidak dibutuhkan ila an nu'abbira bil mizan. Kalau diartikan itu keadilan, ya enggak perlu kita mengungkapkan timbangan. Bal nu'abbira bil adli, cukup dengan adil saja. Li'annahu ahabba ilan nafsi min kalimati mizan, karena kalimat adil lebih cocok, lebih cocok ke nafsu, ke jiwa daripada mizan. Walihada qala Allah Ta'ala, dari itu Allah mengatakan innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sungguh Allah memerintahkan adil dan berbuat baik. Tidak, ini lebih enak bagi jiwa kata-kata adil. Wa qala ba'dul ulama, sebagian ulama mengatakan innar rajahan lil ali li'annahu yasilu fihi al-ulu. Kita lewati ini sama dengan di atas, bahwa yang roji bahwa kita memahami ayat sesuai dengan adanya, bahwa mizan ya timbangan. Karena itu yang difahami oleh ulama-ulama salaf. Pertama di sini beliau bawakan dalil tentang hadis bitokoh. Cuma enggak di sini hadisnya agak panjang, hadis bitokoh. Bitokoh itu kayak kartu gitu. Fa inna fihi, di dalam kartu itu an-nasijillati tatisu wa tathkulu al-bitokoh. Jadi di hari kiamat itu ada, Rasulullah menceritakan tentang keutamaan la ilaha illallah. La ilaha illallah ini pernah diucapkan sebagai tanda masuk Islam.
La ilaha illallahnya ditaruh di kartu, di tokoh itu artinya kartu kayak KTP kalau begitu. Tapi orangnya ini punya sijilat. Sijilat itu lembaran-lembaran, masing-masing lembaran itu sejauh pandangan mata. Itu banyak sekali sampai tidak terlihat oleh mata karena banyaknya lembaran-lembaran yang berisi catatan kejelekan dirinya. Tapi di sini kata Rasul, orangnya tadi melihat catatan jeleknya sangat banyak kayak gitu, Allah bertanya, apakah masih ada pembela untuk dirimu? Tidak ada ya Allah sebesar ini. Ada, kamu punya kartu itu sekecil yang disebut di toko. Ada tulisan di situ la ilaha illallah. Orang ini pesimis, wah lembaran yang begitu banyak, ini kecil sekali, bagaimana ini? Dan suruh timbang. Setelah ditimbang, kata beliau, maka yang berat, yang sijilan lembaran-lembaran kejelekannya tadi ringan, lebih berat di tokohnya. Nah, fatuzanu biha a'malul ibad. Jadi yang jelas bahwa itu yang diletakkan itu timbangan beneran, ya, bukan apa tadi maknawi, yang dimaknai adil. Maka ditimbang dengan timbangan itu amalan hamba. Nah, kalau di sini disebutkan amalan hamba, yang ditimbang itu amalan. Wahuna mabhasan, di sini dibahas al-mabhasul awal kaifa yuzanul amal, bagaimana amal itu ditimbang. Wal amalu, karena amalan itu wasfun qaimun bil amil, amalan itu sifat yang ada pada pelakunya. Walaysa jisman mauzunun, bukan satu benda tersendiri, fayuzanu, bukan satu benda yang bisa ditimbang, tapi itu sifat yang ada pada pelaku. Cara nimbangnya bagaimana? Wal jawabu ala dzalika, jawabnya an yuqala innallaha subhanahu wa ta'ala yaj'alu hadhil a'mala ajsaman. Ya, nanti oleh Allah subhanahu wa ta'ala amalannya itu dijadikan jisim, jadi benda, jadi bentuk, berbentuk. Nah, ada bentuknya, yaitu jisim. Jisim itu badan, bentuk. Walaysa hadza bigharibin ala qudratillah, yang seperti ini tidak, bukan perkara yang aneh dilihat dari maha kuasanya Allah azza wa jalla. Walahu nadhirun, ada contoh lain, wahwa al-maut, yaitu ketika orang itu mati. Dulu sudah kita bahas. Wahwa al-maut, yaitu tentang kematian, ya. Tentang mati. Mati itu kan suatu sifat, ya. Apa mati itu? Fa innahu yaj'al ala surati kabsin, nanti pada hari kiamat, ya. Mati itu oleh Allah dijadikan kibas. Ini kambing kibas. Wa yudhbahu bainal jannati wan nar, maka disembelih kibas itu di antara surga dan neraka. Nah, itu disaksikan oleh penduduk surga dan penduduk neraka, sehingga penduduk neraka semakin sedih, semakin susah, dan penduduk surga makin senang. Karena orang penduduk neraka ingin mati melihat beratnya siksa Allah.
Ma'annal mauta makna, sementara maut, kematian itu makna. Walaysa bijismin, tidak ada bentuknya. Walaysa alladhi yadhbahu malakul maut. Nah, dan yang menyembelih bukan malakul maut, yang menyembelih gabes, yang menyembelih tadi kibasnya. Walakinahu nafsul mauti, yang menyembelih itu matinya sendiri itu. Haitsu yaj'aluhullahu jisman yusahidu wa yura. Ketika kibas mati itu oleh Allah dijadikan kibas yang bisa dilihat, bisa disaksikan, yusahidu bisa disaksikan, wa yura bisa dilihat. Ketika orang di alam kubur habis ditanya mungkar nakir itu kan amalannya dijadikan teman. Nah, berupa manusia. Kadzalikal a'malu, maka demikian juga amalan. Yaj'aluhallahu azza wa jalla ajsaman tuzanu bihadzal mizan al-hissi. Maka oleh Allah dijadikan dibentuk amalan itu ialah kecil-kecil ya, kalau besar-besar. Timbangan amalannya tadi. Kapan besar itu tergantung dari keimanannya. Di dunia kan banyak orang beramal tapi tidak ada pahalanya. Ketika berpisah antara amal dan antara hati dan badannya. Sholat misalnya, yang dimaukan oleh Allah itu kan, yang sholat itu pertama itu hatinya, baru badannya ikut. Nah, dan nyatu antara hati dan badan. Kebanyakan orang beramal cuma badannya saja. Makanya seperti itu tergantung dari tingkat kehadirannya. Sampai kata Rasul, ada yang separuh, ada yang 1/8, ada yang 1/10 dapatnya. Bahasan kedua, sarihu kalamil mu'allif alladhi yuzanul amal sawa'un kana khairan am syarran. Jadi yang ditimbang di sini semua amalan yang baik ataupun yang jelek semua ditimbang. Wa hadza huwa zahirul Qur'an, ini yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Kama qala ta'ala yauma idzin yasdurun nasu ashtatan. Pada hari itu manusia itu berkelompok-kelompok. Liyurau a'malahum, untuk ditampakkan amalan-amalan mereka. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu. Barang siapa yang beramal sekecil apapun, sekecil dzarrah, benda paling kecil kebaikan, dia pasti melihat. Waman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu. Di sini menunjukkan bahwa yang ditimbang, yang dijadikan bentuk tadi itu yang baik, yang jelek semua. Maksudnya mungkin kalau kita gambarkan ini amalan baiknya disendirikan satu bentuk, kemudian amalan jeleknya sendiri. Fahadha wadihun, nanti timbangannya yang kalau dua mata timbangan, yang kanan yang baik, yang kiri yang jelek, nah ditimbang. Fahadha wahidun annalladhi yuzanu al-amal sa'ungkana khairan am syarran. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kalimatani habibatani ila ar-rahman khafifatani 'ala al-lisan thaqilatani fil mizan. Perkataan Nabi tadi bahwa dua kalimat yang yang dicintai oleh Ar-Rahman, ringan di lisan, berat di timbangan. Wa hadza dzahirun aidon, ini juga zahir. Tapi tadi mengucapkan ini pun harus dengan hati. Kalau cuma lisan saja, hati lalai, itu enggak ada nilainya. Bal sharih fi anna alladhi yuzanu al-amal. Di ayat ini, hadis ini
juga menerangkan bahwa yang ditimbang itu amalnya. Wan nususu fi hadza katsirun, banyak sekali nas yang menunjukkan, menerangkan bahwa yang ditimbang itu amalnya, dipisah dari orangnya, ya, dijadikan bentuk sendiri. Walakin hunaka nususun qad yukhalifu dhahiruha hadzal hadis. Ada juga yang menyelisihi kalau tadi kan amalannya dijadikan bentuk sendiri. Tapi ada hadis jelas menyelisihi penjelasan di atas, di antaranya hadis Sahibul Bitaqah. Sahibul Bitaqah tadi punya KTP, punya kartu kecil, tulisannya la ilaha illallah. Kemudian ditimbang dengan catatan yang disebut sijilat, catatan-catatan yang jauhnya sejauh pandangan mata karena banyaknya. Kalau ini kan bukan amalannya, tapi apa? Apanya ini? Catatan amalnya. Jadi catatan amalnya. Karena setiap manusia nanti di print catatan amalnya itu dari tengkuknya, kemudian terbang, kemudian datang menemui orangnya. Kalau datang dari kanan, depan itu selamat, kalau dari kiri atau belakang dia celaka. Rajulun yu'ta bihi ala ru'usil khalaik. Orang dipanggil dari atas makhluk, wa tu'radu alaihi a'maluhu fi sijillat. Beliau ini menceritakan tentang bitokoh tadi, kartu tadi, yaitu ada seorang yang dipanggil dari khalayak, kemudian ditampakkan padanya amalan-amalannya fi sijillatin, amalan-amalan jeleknya itu di catatan yang disebut sijilat. Sijilat itu asalnya rekaman, tapi ini bentuknya lembaran. Tablughu tis'atan wa tis'ina sijillan, mencapai 99 lembar. Jadi ada 99 lembar catatan amalan jeleknya. Kullu sijillin minha yablughu maddal basar, masing-masing lembar sejauh pandangan mata kali 99. Wa yakirru biha, dan itu diakui. Fayuqalu lahu, maka ditanya orangnya, pelakunya tadi, ini orang nemen bahasa kita ya, orang parah. Maka dikatakan, alaka udhrun au hasanatun, apakah kamu punya alasan, punya pembela, atau kamu punya satu kebaikan? Fayaqul la, orang tadi bilang la ya Rabb, enggak ada. Fayaqulullah, maka Allah menjawab, bala, ada. Benar. Innalaka, sesungguhnya kamu punya, indana, menurut kami, hasanah, satu kebaikan. Jadi mengucapkan la ilaha illallahnya itu dia ikhlas betul, diakui oleh Allah Azza wa Jalla. Fayu'da bibitokotin soghiratin, maka didatangkan bitokoh kecil, kartu kecil. Nah, fiha, di kartunya itu tertulis asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, kalimat syahadat. Fayaqulu ya Rabb, orang tadi bilang ya Rabb, ya Allah, ma hadhil bitokoh, apa nilainya kartu ini? Ma'ahadihil sijilat, dibanding lembaran yang 99, masing-masingnya sejauh pandangan mata. Fayuqalu, maka dikatakan, innaka la tuzlam, sesungguhnya engkau tidak akan dizalimi. Qala fatudu'ul sijilat, maka diletakkan sijilat
Ini lembaran, kalau kita lihat lembaran, ya. Fi kifatin di satu anak timbangan, wal bitaqatu fi kifatin, dan kartu di timbangan, di mata timbangan berikutnya. Fata statis sijilat, maka naiklah lembaran-lembaran tadi, wasakulatil bitaqah, dan berat bitokohnya tadi lebih berat. Ini tauhid, kalau buka kitab tauhid ini masuk di bab keutamaan tauhid. Nah, wa zahiru hadza, dan zahir dari hadis bitokoh ini, annalladzi yuzan sahaiful a'mal. Kalau pertama, pendapat pertama tadi yang ditimbang apanya? Amalannya dijadikan bentuk tersendiri. Bentuknya bagaimana, ya. Kalau ini yang ditimbang apanya? Catatannya. Di sini kata beliau sahaiful a'mal. Sahaif itu catatan-catatan, lembaran-lembarannya. Nah, wa hunaka nususun, di sana ada dalil lain, nususun ukhra tadullu ala anna alladhi yuzanu al-amilu. Model ketiga, ada nas sahih bahwa yang ditimbang itu bukan lembarannya, bukan amalannya, tapi pelakunya. Sebagaimana firman-Nya, ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi, dan wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Mereka itu orang-orang kafir, orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Allah dan kafir dengan pertemuannya, yaitu dengan hari kiamat, maka terhapuslah amalan mereka. Maka tidak ada nilai bagi mereka pada hari kiamat, timbangan, tidak ada nilainya. Nah, ma'anahu qad yunazi'u fi istidlali bihadhil ayah fa yuqalu inna ma'na fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wasna ay qadron. Tidak ada nilainya. Wa mithlu ma sabata min hadis Ibnu Mas'udin. Demikian juga ada hadis sahih tentang Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Beliau termasuk kulit hitam dan kurus, Ibnu Mas'ud. Annahu kana yajtani siwakan min al-araq. Dia lagi mau ngambil siwak, nah, dari pohon arok. Wa kana radhiyallahu anhu daqiqus saqaini. Beliau betisnya sangat kecil. Bahasa kita apa? Kerempeng, ya. Ju'ilatir ruhu taharrukuhu. Kemudian betisnya itu disingkap oleh angin. Fadahika as-sahabatu radhiyallahu anhum. Melihat betisnya sangat kecil, ditertawai oleh sahabat. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi menegur sahabat yang tertawa, mimma tadhakun, apa yang kamu ketawakan? Qalu min dikkati saqaihi. Itu loh, kecil sekali anunya, apa, betisnya. Qala, maka Nabi mengatakan, walladzi nafsi biyadihi, demi jiwaku yang berada di tangan Allah, lahuma, kedua betisnya itu, fil mizan, kalau ditimbang, afqalu min Uhud, lebih berat dari gunung Uhud. Ini yang ditimbang apanya? Orangnya. Ada 3 ya. Jadi pertama tadi amalannya dibentuk sendiri, yang kedua catatannya, yang ketiga bersama orangnya.
Fasarahuna hahuna salah satu asya, sehingga di sana ada 3 al-amal, yaitu amalannya tadi dibentuk, wal amil yang kedua orangnya, yang ketiga as-sahaif lembarannya. Wa qala ba'dul ulama innal jam'a bainahuma an yuqal, ini bisa digabung. Kan semuanya dalil-dalilnya sahih semua. Ini bisa digabung. Bagaimana? Inna minan nas. Caranya, sebagian manusia mayuzanu amaluhu. Sebagian manusia ada yang ditimbang amalannya. Tadi disendirikan amalannya, dibentuk sendiri. Wa minan nasi man yuzanu sahaifu amalihi. Sebagian orang ada ditimbang catatannya. Wa minan nasi man yuzanu huwa binafsi. Sebagian orang ada yang ditimbang bersama orangnya. Wa qala ba'dul ulama, sebagian ulama mengatakan lain, al-jam'u bainahuma an yuqal, cara menggabungkan dari dalil-dalil yang semua sahih ini, innal muradu biwasnil amal annal amal yuzanu wa huwa fi sahaif. Yang dimaukan dengan timbangan amal itu bahwa amalannya itu ditimbang, yaitu di lembarannya. Wa yabqa wasnu sahibul amal wa yakunu liba'din nas. Makanya yang tadi tinggal orangnya sebagian. Kalau ini cuma gabung bahwa yang dimaksud ditimbang amalnya itu ya dijadikan di lembaran. Tafsir ditimbang amal itu jadi tinggal 2 kalau seperti ini. Kemudian sisanya orangnya ditimbang bersama orangnya. Ada yang ditimbang catatannya saja, ada yang ditimbang bersama orangnya. Walakin inda ta'ammul, tapi kalau kita perdalam, najidu, kita dapati anna aktsaran nusus, bahwa kebanyakan dalil tadullu ala anna alladhi yuzanu huwal amal. Bahwa yang ditimbang itu amalannya. Wa yuhtasu bi ba'dun nas, dan dikhususkan sebagian orang. Fatu danu sahaifu a'malihi, ditimbang sebagai catatan amalnya. Ayuzanu huwa nafsuhu, atau ditimbang dirinya. Jadi bisa terjadi ketiganya, ya. Ada yang ditimbang amalannya saja, ada yang ditimbang catatannya, ada yang ditimbang sama orangnya. Wa amma ma warada fi hadithi Ibnu Mas'udin sahibul bitaq wa hadis sahibul bitaqah, faqad yakunu hadza amran yuhtassu bihi man yasha'u min ibadihi. Ini juga khusus pada Ibnu Mas'ud yang ditimbang. Artinya Ibnu Mas'ud itu tidak ditimbang betisnya saja, tapi ditimbang sama orangnya. Nah, kalau orangnya lebih berat lagi daripada gunung Uhud, ya. Wong betisnya saja, kata Rasul, lebih berat dari gunung Uhud. Nah, ini pelajaran kita tentang yang ditimbang itu apanya. Nah, ada 3 ya, ada 3 penimbangannya. Wallahu a'lam, masih belum selesai pembahasan tentang timbangan amal. Jadi nanti pada hari kiamat ada penimbangan amalan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan meningkatkan iman kita dan mempersiapkan diri kita, karena ini akan terjadi pada setiap kita, ya. Setiap amalan kita pasti ditimbang. Cuma kalau ingin bobot, ingin berat, tadi disatukan, karena itu yang dilihat oleh Allah. Karena orang taat kepada Allah itu seringnya tidak nyatu badan dan zahirnya, badan dan batinnya.
hati dan badannya nggak nyatu. Yang diterima oleh Allah kalau jadi satu. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.